Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sherly Pikiani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Di sini saya akan wawancara dengan salah satu kepala sekolah di sini, yaitu kepala sekolah saya sendiri, untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Selamat malam Bu Sherly. Mohon izin minta waktunya sebentar Ibu untuk sedikit wawancara. Ibu boleh kenalan dulu Bu? Oh iya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya kepala sekolah di SD Negeri Timur 4 Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Saya merupakan kepala sekolahnya Bu Sherly secara langsung. Seperti itu. Terima kasih Bu. Mungkin bisa kita langsung saja ya Bu ya, Iya. untuk wawancara atau berbagi pengalaman yang jelas ya Bu ya. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, di sini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Berarti masalah tersebut adalah rujukan moral. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak merugikan salah satu pihak, seperti itu. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur yang selama ini saya lakukan, biasanya saya akan mencari penyebab permasalahannya tersebut. Biasanya dengan mencari penyebab permasalahan tersebut, saya akan mendekati salah satu guru, kemudian saya akan menanyakan permasalahan, kemudian saya akan menanyakan bagaimana solusinya, kemudian saya dalam mendekati salah satu guru seperti itu, saya tidak hanya satu guru saja, tapi saya bisa berbagi 2 guru atau 3 guru. Kemudian setelah menemukan suatu permasalahan, kemudian ada masukan dari beberapa guru tadi mengenai solusinya, kemudian saya akan mengadakan suatu rapat, kemudian kami akan mendiskusikan permasalahan tadi, kemudian dari rapat tadi saya akan memberikan waktu kepada beberapa guru untuk memberikan masukan-masukannya. Nah, setelah sudah ada masukan seperti itu, nanti saya akan memberikan kira-kira di sini jawaban dari teman-teman tadi mana yang lebih tepat dalam memberikan solusi dari permasalahan yang kita hadapi, seperti itu. Jadi itu bukan hanya menjadi salah satu menjadi keputusan saya sebagai kepala sekolah, tapi itu menjadi keputusan semua warga sekolah. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini pertanyaan nomor 4 ya? Iya. Iya. Di sini yang saya akan melakukan analisis kasus dulu, gitu ya, agar menjadi efektif. Ketika kasus tadi sudah ketemu seperti apa, kemudian kami mencari solusinya tadi dengan cara rapat, diskusi dengan teman-teman yang lain, kemudian apakah itu peraturan atau norma yang berlaku, kita juga mengedepankan kepentingan umum. Jadi dari apa yang kita sepakati tadi dari keputusan sekolah bersama-sama dengan guru, itu kita mengedepankan kepentingan umum. Jangan sampai kita merugikan salah satu pihak atau bisa jadi salah satu guru
merasa dirugikan seperti itu. Kemudian juga hasilnya tadi juga bermanfaat untuk banyak orang. Apakah itu bermanfaat untuk hari sekarang ataupun untuk jangka yang lebih panjang lagi. Ya, Bu. Yang kelima ya Bu ya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, dilema etika benar gitu ya. Ya, Bu. Nah di sini tantangan yang sering saya hadapi di sini adalah bagaimana mencari keputusan terbaik, karena tidak mungkin keputusan terbaik kok bisa melibatkan kok bisa merugikan salah satu pihak. Nah itu merupakan suatu tantangan saya mencari keputusan terbaik. Apakah di situ merupakan masalah yang sama-sama benar, dalam mengambil keputusan juga harus menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai satu merasa diuntungkan, kemudian yang satu merasa dirugikan. Kemudian akhirnya apa? Mereka akan dalam bekerjanya akan menurun seperti itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di sini untuk memutuskan masalah dilema etika gitu tadi ya. Ya. Di situ ketika saya mendapatkan suatu permasalahan, itu kadang kan tidak ada waktu itu kapan permasalahan itu datang. Jadi ketika di situ misalnya kok harus cepat saya mengambil keputusan, ya jadi saya saat itu bisa langsung mengambil keputusan. Tapi saya juga melihat juga bahwa permasalahan itu tadi ringan ataupun berat. Kalau ringan misalnya, saya bisa mengambil solusi dengan cara berkomunikasi dan berdiskusi dengan salah satu atau dua guru saja. Tapi kalau di situ adalah berat permasalahannya, di sini prosedurnya lumayan panjang gitu ya Bu ya. Jadi saya harus mencari solusi dulu, saya harus mengetahui permasalahannya apa, akar permasalahannya apa, siapa saja yang terlibat. Setelah itu saya diskusikan dengan beberapa guru. Setelah ada masukan dari beberapa guru, saya juga membuat rapat besar, rapat sekolah seperti itu dari berbagai pihak sekolah. Bisa ada guru, kemudian juga bisa kita melibatkan komite, bisa juga dengan wali murid. Salah satunya adalah mengenai rehab ataupun yang lain yang seperti itu. Berarti sikon lah ya Bu? Iya, tergantung sikonnya. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, di sini yang mempermudah saya biasanya adalah yang paling adalah dari warga sekolah sendiri, dari rekan-rekan sejawat saya. Karena di sini mereka yang selalu membersamai saya dalam melaksanakan pekerjaan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah komite. Karena ketika ada permasalahan sekolah, kami pasti akan menghubungi komite kayak gitu. Jadi ketika ada permasalahan seperti itu, kadang komite juga memberikan masukan karena pengalaman mereka itu lebih banyak daripada saya. Mereka sudah menjadi komite di sekolah ini lebih lama. Kemudian setelah itu ada juga wali murid. Biasanya dari mereka itu juga kadang memberikan masukan, memberikan keinginan mereka sebagai wali murid bagaimana perkembangan sekolahan. Gitu. Terakhir ya Bu ya nih. Satu lagi, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat saya ambil mengenai dilema etika ini tadi adalah saya belajar menjadi orang yang lebih bijaksana dalam mengambil sebuah solusi dari suatu permasalahan yang saya hadapi, mencari alternatif yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak, kemudian juga dapat bermanfaat untuk semua kalangan masyarakat. Oke. Terima kasih Bu, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas berbagi pengalamannya Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan ya Bu ya, dapat dijadikan pelajaran buat saya sendiri. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kantab. Assalamualaikum wabarakatuh. Mohon izin mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Pak. Sesuai dengan tadi saya minta waktu Bapak untuk wawancara tentang
nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja ya Pak ya. Iya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Jika dilema etika ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, jika dibujuk moral dihadapkan pada kondisi yang benar dan salah. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh warga sekolah agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan adalah mencari informasi tentang kasus tersebut, kemudian melakukan musyawarah dengan seluruh dewan guru untuk mencari solusi atau mencari keputusan bersama untuk menyelesaikan permasalahan itu. Oke. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya komunikasi dengan seluruh dewan guru dan komite sekolah. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan? Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita akan melihat masalah itu sendiri. Kalau memang bisa masalahnya itu ringan, bisa kita selesaikan di tempat itu. Tapi kalau memang sangat berat, maka kita perlu diusahakan dulu oleh dewan guru dan seluruh warga sekolah. Kemudian, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu kita adalah semua dewan guru yang selama ini membantu saya dalam pengambilan keputusan dilema etika itu. Dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya petik adalah pengambilan keputusan perlu dari berbagai sudut, itu agar kita dapat memperoleh keputusan yang netral dan dapat memutuskan solusi. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin itu Sama-sama. saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya, atas berbagai pengalaman Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.